Oke, sekarang pengenalan notasi. R aksen. R aksen. L aksen. L aksen. U aksen. U aksen. F aksen. F aksen. D aksen. D aksen. B aksen. B aksen. Oke, langkah pertama kita mau membuat cross dengan kondisi setiap kaki cross mempunyai orientasi yang warna antara edge dengan center. Biru, merah, hijau. Yang harus kita perhatikan hanya cross ini, tidak perlu melihat yang lainnya. Oke, cara membuat cross. Ini saya acak dulu. Karena kita mau bikin di putih sebagai cross, kita bikin di sisi baliknya. Oke, pertama di sini center kuning. Di center kuning untuk membuat cross, kita buat 4 edge ini jadi putih, sedangkan center tetap kuning. Cara membuatnya bisa dicoba dengan latihan. Mungkin semakin sering latihan, semakin mengerti bagaimana cara membuatnya. Oke. Yang kita perhatikan hanya center kuning dan 4 edge putih. Tidak usah melihat corner. Setelah terjadi 4 ini, di keempat kaki ini kan ada warna orange. Di samping putih ini orange. Kita samarkan dengan center. Kita putar U sampai ketemu warna orange. Oke, orange. Setelah itu kita putar F 2 kali. 1, 2. Begitu juga dengan yang lain. Biru, F 2. Sisa 2 kaki. Merah, F 2. Hijau, F 2. Nah, jadilah cross. Ingat, center dengan edge kaki-kaki cross harus sama warnanya. Hijau dengan hijau, merah dengan merah, biru dengan biru, orange dengan orange. Oke, cross kita udah jadi. Tidak usah perhatikan corner, hanya perhatikan sisi cross. Oke, langkah kedua, kita jadikan semua sisi putih di bawah ini menjadi warna putih dan terorientasi. Dalam arti terorientasi, setiap dinding layer pertama ini oranye sama dengan oranye semua, biru semua, merah semua sesuai dengan senternya. Begitu juga yang hijau semua. Caranya, taruh sisi cross di bawah. Kita cari di sisi U, corner yang mempunyai warna putih. Oke, kita ketemu satu nih, corner warna putih. Di samping putih ini ada warna biru kan. Nah, biru samakan dengan center biru. Oke, setelah kita samakan, ini di sisi kanan, notasinya untuk memindahkan ini ke sini, R aksen. Oke, saya ulangi. Kanan, R aksen. Jadi satu dengan warna sudah terorientasi. Kita cari lagi di sisi atas. Oke, ini ada satu lagi. Sampingnya berwarna biru. Samakan dengan biru. Notasinya L aksen, U aksen, L. Terorientasi. Saya ulang lagi. L aksen, U aksen, L. Oke, kita udah mulai
mempunyai 3 corner, sudah terorientasi, sisa 1 corner. Dengan kondisi putih menghadap atas, kita harus jadikan putih ini menghadap samping terlebih dahulu. Caranya, sejajarkan putih, sudut corner putih ini dengan sisi yang belum jadi, corner yang belum jadi, taruh di sisi kanan bawah. Setelah itu gerakan R, U2, pindah ke sini kan, kita balikan posisi semula tadi, R aksen. Oke, kita udah dapat ini. Setelah itu, setelah sisi putih, warna putih ini kan merah, kita samakan dengan senternya dulu. Setelah sama senternya, seperti tadi, sisi kanan R, U, R aksen. Oke, kita sudah dapat 1 layer, selesai. Sama dengan warna center, atau biasa orang menyebutnya ini T. T sudah terbentuk dengan 1 sisi orientasi, sudah terorientasi. Ada kondisi lain, kondisinya seperti ini. Sisi putih berada di bawah. Kita harus membawa sudut putih ini ke atas dulu. Caranya, oke, kita taruh di sebelah kanan saja. Kebiasaan di sebelah kanan. R, U aksen, R aksen. Oke, sudah pindah atas dan sudah hadap samping. Sekarang tinggal kerjakan samping yang putih ini ke warna orange sama dengan center. Setelah itu untuk sisi kiri L aksen, U aksen, L. Oke, sekarang untuk kondisi lain, bila warna yang ini sudah putih semua, tapi tidak terorientasi warnanya. Caranya gimana? Sama, kita pindah ke atas lagi. Pertama kita pindah ke atas, R, U aksen, R aksen. Setelah itu ini kan warna merah, samakan dengan merah dulu, center merah. Karena di sisi sebelah kanan, R, U, R aksen. Oke, jadi sekarang kita cari lagi di atas, warna putih. Oke, ini sisi ininya orange, samakan dengan center. Karena di sebelah kiri jadi L aksen, U aksen, L. Oke, step 2 selesai. First layer pertama sudah selesai. Buat layer kedua jadi semua. Oke, sekarang cari di sisi putih di bawah ya, putih tetap di bawah. Cari di sisi U, edge yang tidak mengandung warna kuning. Kalau ini nggak bisa. Oke, ini kita ketemu. Nah, di sini warnanya biru, oranye. Nah, oranye samakan dengan center oranye. Oke, sekarang kita lihat biru. Biru pindah ke kanan berarti, karena di sini center biru. Pindah sini ya. Nah, notasinya U, R, U aksen, R aksen, U aksen, F aksen, U, F. Oke, pindahkan. Itu untuk pindah ke kanan. Oke, yang berikutnya. Nah, kita ketemu ini. Hijau sama dengan center hijau. Merah pindah ke kiri. Untuk pindah ke kiri, notasinya U aksen, L aksen, U, L, U, F, U aksen, F aksen. Oke, sekarang udah pindah ke sini kan? Kita cari lagi di atas. Nah, ketemu ini merah, samakan dengan center merah. Ingat, yang diputar hanya sisi U, bawah jangan ikut diputar-putar. Oke, sama center biru. Sekarang ke kiri. Notasi ke kiri berarti U aksen, L aksen, U, L, U, F, U aksen, F aksen. Oke, sekarang layer 2 sudah selesai semua. Dan ada satu kondisi yang perlu saya terangkan. Oke, kondisi dimana sebenarnya saya bikin dulu kondisinya. Nah, kondisinya begini.
edge yang mau kita pindahkan sudah di tempat yang benar, cuman terbalik. Biru, orange biru sudah benar. Di sini orange biru terbalik. Oke, cara kebaliknya kita istilahnya ditindih. Ini ditindihin, diganti dengan ini. Nanti piece ini, edge ini akan pindah ke sisi belakang sini. Seperti biasa, ini kan kita pindah ke sini dengan cara pindah ke kanan. U, R, U aksen, R aksen, U aksen, F aksen, U, F. Oke, sekarang hilangkan di sini, pindah ke belakang sini. Tadi kan biru oranye pindah sini. Nah, baru kita ini pindahkan ke sini. Caranya U, R, U aksen, R aksen, U aksen, F aksen, U, F. Oke, sudah jadi semua. Tujuan kita pertama adalah bikin cross kuning. Untuk bikin cross kuning ada 3 kondisi. Yang perlu diperhatikan di sini hanya center dan edge. Di sini kita lihat center dan edge berupa L kecil. Atau garis, atau sebuah titik. Jangan lihat cornernya, hanya lihat center dan edge. Oke, cara pertama, bila yang didapat adalah hanya sebuah titik, notasinya, oke, ada notasi tambahan di sini, yaitu F kecil. F kecil itu dalam arti kita memutar F 2 sekaligus. F aksen, F kecil aksen. Oke, notasinya untuk merubah ini menjadi cross kuning. F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen, F kecil, R, U, R aksen, U aksen, F kecil aksen. Oke, sekarang crossnya udah jadi kan? Itu bila hanya sebuah titik. Ingat, jangan perhatikan corner, hanya edge dan center. Kondisi lain, oke, kita dapat L kecil. Kalau dapat L kecil, pertama hadapkan L kecilnya ke kanan bawah, dan notasinya F kecil, R, U, R aksen, U aksen, F kecil aksen. Oke, jadi kan? Yang ketiga, kondisi ketiga bila garis lurus. Oke, sekarang garis lurus. Oke, sekarang garis lurus. Ingat, jangan lihat cornernya, hanya ini. Taruh garis lurus horizontal. Gerakan F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Oke, kita dapatkan. Ya, itu. Oke, setelah cross sudah terbentuk, sekarang kita ke langkah berikutnya. Kita mau menjadikan semua ini menjadi warna kuning. Sekarang kita ada di step kelima, langkah kelima. Oke, caranya gini. Kalian lihat diagram gambar yang seperti ada di berikut ini, atau bisa lihat di file yang ada di CD, dimana di OLL, folder OLL. Bisa dilihat kita mau menjadikan semua ini jadi kuning, seperti yang di diagram. Ada bentuk gambar seperti ini, sisi atas kuning di sini, dan di sini. Kita ikuti. Untuk notasinya adalah R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Nah, ini kebetulan kita sekali langsung jadi. Untuk berikutnya, oke, saya bikin permisalan lain. Oke. Nah, seperti ini. Di diagram gambarnya seperti ini, dimana kuning harus sini dan sini. Kita gerakan R, U, R aksen, U,
R, U 2 kali, R aksen. Nah, cara mudahnya pada saat kita udah menemukan ikan. Kenapa disebut ikan? Karena ini seperti ikan, ya. Kepalanya di sini, ini ekornya. Taruh ujung kepala ikan di sebelah kiri bawah. Setelah itu ulangi algoritma tadi, notasi tadi R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Nah, sekarang ikannya hadap atas, kita hadapkan lagi ke bawah kiri. Ulangi notasi tadi, R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Oke. Misalnya contoh yang lain. Oke, contoh yang lain seperti ini, bisa dilihat di diagram. Ikuti gambarnya seperti diagram, di mana gambar yang menuju ke arah sini. Ini kuning kanan kiri, atas bawah maksud saya. Ikuti notasi tadi, R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Terbentuk kepala ikan dan ekornya. Taruh di ujung kiri. Oke. Ulangi notasi tadi, R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Oke, pindahkan kepala ikan lagi sebelah kiri bawah. R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Oke. Oke, kita ke langkah ke-6. Langkah ke-6 tujuan kita adalah mengorientasikan corner. Nah, seperti ini udah terorientasi, di mana 2 warna udah sama atau 3 warna udah sama. Nah, sekarang kita jadikan yang belum jadi ini. Ini 2 belum sama. Oke, sekarang yang sudah jadi taruh di sisi kiri. Yang belum jadi taruh di sisi kanan sini ya. Untuk algoritmanya, R, U2, R aksen, U aksen, R, U2, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Nah, sekarang sudah sama semua kan? Oke, sekarang kondisi lain, misalnya begini. Sebentar. Nah, kondisi seperti ini, dimana di setiap sisi tidak ada yang sama. Nah, dengan kondisi ini kita langsung aja gerakan untuk algoritma itu, yang seperti tadi yang saya sudah terangkan. R, U2, R aksen, U aksen, R, U2, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Nah, setelah itu kita dapat 2 yang sama. Nah, sejajarkan dulu sama warnanya. Oke, orange dengan orange. Setelah itu yang sudah jadi kan, ini 2 udah jadi, taruh sebelah kiri. Sebelah kanan kita perbaiki lagi dengan algoritma yang sama tadi. R, U2, R aksen, U aksen, R, U2, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Oke, semua udah jadi. Sekarang kita ke langkah terakhir. Untuk langkah terakhir ada satu algoritma lagi, dimana memutar 3 edge ini searah atau berlawanan jarum jam. Searah atau tidak berlawanan jarum jam tergantung dari putaran U dalam algoritma itu. U maksud saya. Kalau U berarti searah jarum jam. Kalau kita gunakan U-nya diganti dengan U aksen, berarti berlawanan jarum jam. Oke, maksudnya begini. Di sini warna hijau seharusnya di sini, oranye seharusnya di sini, biru seharusnya di sini. Berarti berputar berlawanan jarum jam. Edge ini pindah ke sini, edge ini pindah ke sini, edge ini pindah ke sini. Oke, sekarang algoritmanya adalah berhubung ini berlawanan jarum jam, jadi F 2 kali, U aksen, L, R aksen, F 2 kali, R, L aksen, U aksen, F 2 kali. Oke.
selesai. Nah, untuk kondisi lain seperti ini contohnya. Oke, kondisi di sini bisa kita lihat keempat edge terbalik semua posisinya. Nah, cara pertama kita harus menyelesaikan satu edge dulu. Seperti contoh misalnya ini hijau, kita mau selesaikan hijau dulu. Sama seperti tadi, hanya menggunakan satu algoritma. Hijau pindah ke sini, berarti kita berlawanan jarum jam lagi. Kita gunakan algoritma tadi F2 kali. Karena berlawanan jarum jam, jadi kita pakai U aksen, L aksen, F 2 kali, L aksen, U aksen, F 2 kali. Nah, setelah hijau udah selesai, baru kita menyelesaikan yang terakhir ini. Oke, yang terakhir kita lihat ini biru. Nah, kebetulan ini kita dapat yang searah jarum jam. Biru pindah ke sini, oranye pindah ke sini, merah pindah ke sini, searah jarum jam kan. Algoritmanya tadi kan kita pakai U aksen, sekarang U aksennya diganti dengan U. Oke, sekarang F 2 kali, U, L aksen, L, R aksen, F 2 kali, L aksen, R, U, F 2 kali. Oke, selesai.